14 jam 3 gerbong kereta Bangunkarta yang anjlok di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah berhasil dievakuasi dan dilakukan perbaikan rel. Akibat kereta anjlok, 500-an penumpang harus melanjutkan perjalanan dengan bus dan sebanyak 13 perjalanan kereta dibatalkan. Di daerah Bumi Ayu. Seorang penumpang kereta Bangunkarta membagikan suasana kepanikan sesaat setelah kereta yang ia tumpangi anjlok di emplasemen Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, Senin kemarin. 3 gerbong kereta Bangunkarta relasi Jombang Pasar Senen anjlok dari rel, bahkan salah satu gerbong lepas roda rel. Ratusan penumpang keluar dari kereta. Total ada sebanyak 586 penumpang KA Bangunkarta yang sempat menunggu di stasiun Bumi Ayu dipindahkan menggunakan 10 bus ke masing-masing kota tujuan. Salah seorang penumpang KA Bangunkarta mengatakan sempat panik saat terdengar suara benturan keras hingga gerbong kereta miring ke kiri. Baru kurang lebih ya 500 meter lah kurang lebih, kereta tiba-tiba oleng gitu, tergelincir, dan saya kebetulan di gerbang 3 khawatir Pak, takut itu ya tempat goyang-goyang keretanya, tetapi alhamdulillah saya selamat, tidak ada insiden apa-apa. Akibat rel anjlok, kedua jalur tertutup dan 13 perjalanan kereta api terganggu. Seluruh perjalanan kereta dari arah Jakarta menuju Purwokerto dan Yogyakarta dialihkan menuju jalur kereta lintas utara melalui Cirebon, Tegal, Semarang atau sebaliknya. Evakuasi dan perbaikan rel butuh waktu 14 jam dan baru selesai dini hari tadi. Hingga siang ini, jalur kereta api di Bumi Ayu Prupuk sudah bisa dilalui secara bertahap dengan kecepatan terbatas 5 km per jam. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Apakah masih ada dampak kereta anjlok di Brebes, Jawa Tengah? Sudah ada Yasmin Natania di stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Yasmin, apakah masih ada keterlambatan kedatangan atau keberangkatan kereta hingga siang hari ini di sana? Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan terkait dengan kondisi perjalanan di stasiun Pasar Senen Jakarta saat ini terpantau ramai namun terkendali. Dapat Anda saksikan di layar televisi saat ini sejumlah penumpang nampak duduk menunggu waktunya keberangkatan. Sementara di papan informasi ini masih terlihat sejumlah perjalanan yang mengalami keterlambatan. Dan kondisi ini merupakan dampak dari insiden anjloknya kereta api Bangunkarta di Bumi Ayu, Jawa Tengah yang sempat mengganggu perjalanan kereta api lintas selatan. Dari PT Kereta Api Indonesia juga menyampaikan jalur yang sempat terganggu kini telah dapat dilalui kembali setelah proses evakuasi dan juga perbaikan dilakukan secara intensif. Saat ini perjalanan kereta api sudah mulai dijalankan kembali secara bertahap. Meski demikian, di stasiun Pasar Senen dampak gangguan pun masih terasa. Sebagian perjalanan juga telah diberangkatkan, tadi ada sekitar pukul 11.20. Kemudian juga sebagian lain ini masih mengalami keterlambatan akibat penyesuaian operasional. Seperti terlihat di papan informasi pada pukul 12.10 ini tujuan Ketapang mengalami keterlambatan. Dan hingga saat ini perjalanan kereta api sudah kembali berjalan namun belum sepenuhnya normal, namun tetap dalam proses ataupun tahap pemulihan. Wiki. Baik Yasmin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Anda yang akan bepergian menggunakan pesawat, siap-siap harus merogoh kocek lebih dalam. Harga tiket pesawat domestik akan naik hingga 13% mengikuti harga bahan bakar pesawat atau aftur yang melonjak akibat perang Amerika, Israel, dan Iran. Tiket pesawat murah atau promo sepanjang tahun 2026 ini bakal sulit didapatkan. Kemarin pemerintah resmi memberikan restu ke maskapai untuk menaikkan harga tiket pesawat domestik hingga maksimal 13%. Kenaikan harga tiket pesawat merupakan imbas penyesuaian full surcharge atau biaya tambahan bahan bakar hingga 38% dari sebelumnya 10% dan 25%. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Selain harga tiket pesawat domestik, kenaikan harga tiket pesawat ke luar negeri juga diperkirakan bakal melonjak lebih tinggi dalam beberapa waktu ke depan.
Jadi biasanya normal kalau ke Pontianak range sekitar 1,3 sampai 1,5 yang biasanya umumnya. Kemarin kita dapat di 1,6 lebih ya. Harapannya sih itu kenaikan tidak terlalu besar Pak, biar kita masih bisa berjalan. Mungkin juga barangkali bisa dihemat di porsi-porsi yang lain Pak, barangkali. Kemarin saya dapat di 1,4. Sudah 2 minggu yang lalu pesannya. Ya, tapi lihat sini makin naik kayaknya. Semoga ke depannya, apalagi jika perang sudah berakhir, harga bisa lebih kondusif, bisa lebih ekonomis lagi. Harga aftur atau bahan bakar pesawat non-subsidi mengikuti harga minyak dunia yang kini melonjak hingga $115 per barel imbas perang Amerika-Israel melawan Iran. Dampaknya terhadap harga tiket pesawat tidak terelakkan karena aftur mempengaruhi 40% komponen harga tiket. Namun Indonesia tidak sendirian. Di Filipina, harga aftur mencapai sekitar Rp25.000 per liter dan di Thailand menembus lebih dari Rp29.000 per liter. Sementara harga aftur di Indonesia per 1 April berada di kisaran Rp23.000 per liter. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, siapa sangka laporan parkir liar melalui aplikasi Jaki oleh salah seorang warga Jakarta dibalas dengan rekayasa artificial intelligence atau AI. Setelah viral di media sosial, petugas PPSU yang mengunggah foto tersebut kini disanksi SP1. Ketika menyampaikan keluhan parkir liar melalui aplikasi Jaki, salah seorang warga Jakarta berharap agar petugas segera menindaklanjuti. Namun siapa sangka bukan respon cepat yang didapat, tetapi keluhan itu justru diduga dibalas dengan foto hasil rekayasa AI. Pelapor yang tidak terima mengunggah respon foto yang diduga direkayasa AI ke media sosial pribadinya. Setelah menjadi perbincangan publik, Gubernur Jakarta Pramono Anung buka suara dan akan memberi sanksi tegas kepada pihak yang dinilai bersalah. Saya sudah meminta kepada inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Kasus bermula dari keluhan warga terkait parkir liar di kawasan permukiman Pasar Rebo, Jakarta Timur. Setelah melapor melalui aplikasi Jaki, pemilik salah satu akun medsos menyebut laporannya tak kunjung ditanggapi. Ia malah menerima bukti tindak lanjut yang diduga telah dimanipulasi teknologi AI. Mobil mau keluar. Mau keluar. Saya ngerti abang mau keluar, tapi bisa teriak. Saya mau keluar. Buntut dari skandal laporan Jaki, kini petugas PPSU yang mengunggah foto rekayasa kepada pelapor telah disanksi peringatan pertama atau SP1. Tim Liputan iNews melaporkan.